Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Septia Wiwi Channel bersama saya Septia Dwi Wardaniah yang seperti biasa akan membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan klik icon loncengnya. Keberkahan dan rahmat dari Allah SWT akan selalu melingkupi umat manusia yang sedang berjuang untuk menimba ilmu pengetahuan. Sama seperti kita saat ini. Jadi, jangan lupa nih untuk berdoa terlebih dahulu. Memohon agar kita diberikan kemudahan dalam menerima dan memahami materi pembelajaran kita kali ini. Dan semoga malaikat rahmat selalu mendampingi proses pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Banyaknya jumlah umat muslim pada era milenial ini merupakan buah kesabaran dan kerasnya perjuangan Rasulullah SAW, para sahabat, alim ulama, pendakwah, serta para ustadz dan ustazah. Indahnya ajaran Islam membuat banyak orang yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Didakwahkan dengan cara yang luar biasa oleh Rasulullah SAW, menyebabkan pengikutnya menjadi semakin berkembang pesat. Nah, pada beberapa materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas terkait perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, hingga akhirnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya melangsungkan hijrah ke kota Madinah. Kalau kamu lupa terkait materi pembelajaran tersebut, kamu bisa cek kembali videonya melalui link di description box di bawah. Lalu setelah perjalanan hijrah tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya, orang-orang mukmin, orang-orang yang telah menerima ajaran Islam, tiba di sebuah kota yang disebut dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau Madinatun Munawwaroh, kota yang bercahaya, di mana dari kota itulah sinar Islam terus memancar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara, Indonesia. Kota itu sekarang kita kenal dengan sebutan Kota Madinah. Video pembelajaran kali ini akan mengangkat tema terkait meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kisah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW selama berada di kota Madinah ini sangat kompleks. Tentu tidak dapat kita kupas tuntas hanya melalui sebuah video pembelajaran. Bahkan beberapa video pembelajaran pun tidak akan sanggup untuk membahasnya secara utuh. Sehingga kisah ini akan kita rangkum sedemikian rupa sesuai dengan katalog dalam terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kisah singkat penuh makna ini akan kita bagi dalam 3 video pembelajaran dengan rinciannya adalah video pertama membahas substansi dakwah, video kedua membahas strategi dakwah, dan video ketiga membahas keberhasilan dan perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yang terdiri dari pertama, membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. 2. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu kebebasan beragama, azan, sholat, puasa, dan zakat, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial.
Tujuan pembelajaran yang pertama adalah tujuan yang berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu harapannya kita memiliki keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati terkait kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam kisah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tujuan yang kedua berkaitan dengan sikap sosial, yaitu kita mampu untuk menunjukkan sikap semangat menjalin ukhuwah Islamiyah serta kerukunan umat beragama yang merupakan ibrah atau hikmah dari sejarah atau kisah yang disampaikan dalam strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tujuan ketiga adalah tujuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, di mana diharapkan mampu untuk menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tujuan pembelajaran yang keempat merupakan tujuan yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu mampu untuk menyajikan hubungan atau kaitan antara substansi dan strategi dakwah, sehingga membuahkan keberhasilan dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Karena kita sudah tahu materi pembelajaran yang akan kita bahas, serta tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang ingin kita penuhi pada pembelajaran ini, sebelum intro video pembelajaran ini kepanjangan, langsung aja kita masuk ke materi pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke substansi dakwah selama berada di kota Madinah, kita akan membahas sekilas kisah yang menjadi pemicu hijrahnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sikap para penduduk kota Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi. Siksaan dan pemboikotan yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy, ditambah pula oleh kepergian Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW, serta kepergian paman yang selalu menjadi pembela utama dan penjaga Rasulullah SAW dari ancaman kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terlaksananya hijrah Rasulullah SAW dan para pengikutnya dari kota Mekah menuju kota Madinah, yaitu yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kedua, pada tahun berikutnya, yaitu 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan para pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Ketiga, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dengan keadaan bagaimanapun. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifah
atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokade ekonomi tersebut. Namun, semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah SAW. Setelah melalui pemikiran yang mendalam, disertai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal ini dilakukan mengingat begitu sulitnya Rasulullah SAW untuk keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas substansi atau isi dari dakwah Nabi Muhammad SAW selama periode dakwah di kota Madinah. Adapun substansi tersebut berisi tentang pembinaan terhadap persaudaraan yang telah terbentuk antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu kita juga akan membahas bagaimana Rasulullah SAW membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam terkait kebebasan beragama, azan, sholat, puasa, dan zakat, serta menanamkan prinsip-prinsip yang berlandaskan rasa kemanusiaan. Pada periode dakwah di kota Madinah tersebut, Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang pendidikan politik, ekonomi, dan sosial kepada masyarakat setempat. Penduduk kota Madinah, yaitu kaum Ansor, memberikan sambutan hangat dan penuh rasa hormat atas kehadiran Rasulullah SAW dan penduduk kota Mekah, kaum Muhajirin. Kaum Ansor menjadi contoh yang sangat baik sebagai tuan rumah yang menyambut tamu-tamunya. Kaum Ansor memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin layaknya saudara mereka sendiri. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kalbu. Bunyi syair yang mereka kumandangkan adalah sebagai berikut. Telah muncul bulan purnama dari Saniyatul Wadai. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sejak itulah kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Madinatun Munawwaroh, kota yang bercahaya. Strategi Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Khorijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Tholib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Tholib dipilih untuk menjadi saudara Rasulullah SAW. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor
dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Kaum muhajirin dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang dan ada pula yang bertani, mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Setelah kaum muhajirin menetap di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan atau intimidasi. Pertalian hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah, kaum Ansor, dan penduduk yang berasal dari kota Mekah, kaum Muhajirin, dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga menyusun strategi ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Kaum muhajirin adalah kaum yang sabar. Meskipun banyak rintangan dan hambatan dalam kehidupan yang menyebabkan kesulitan ekonomi, namun mereka selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya dan tidak berputus asa. Nabi Muhammad SAW terus berupaya dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah. Hingga dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi adalah sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. 2. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 3. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. 4. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri. Dan sebaliknya, kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. 5. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasehati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. 6. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. 7. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 8. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang zolim dan bersalah. Sebab Allah SWT menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Salah satu substansi dakwah yang sangat penting untuk diajarkan pada periode dakwah di kota Madinah tersebut adalah bagaimana Rasulullah SAW membentuk masyarakat dengan pola kehidupan yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Terdapat 3 hal utama yang ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu memberikan kebebasan untuk beragama, membiasakan kaum muslimin dengan azan, sholat, puasa, dan zakat, serta menanamkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani
yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya, dan kebebasan mendakwahkan agamanya. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dalam mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan kegelapan yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada dalam hati nurani manusia. Cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta sampai akhir zaman, yaitu hubungan rasa kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil. Lalu terfikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi Rasulullah SAW tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh genta seperti Nasrani. Hingga akhirnya menurut salah satu sumber, usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah SWT melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Bila waktu sholat tiba, Bilal naik ke atas rumah seorang perempuan Bani Najjar yang berada di dekat masjid dan lebih tinggi daripada masjid untuk menyerukan azan dengan lafal yang sama seperti yang dilafalkan muazin saat ini. Kewajiban sholat yang diterima pada saat Mi'raj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya, kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. Pada tahun ke-10 Hijriyah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana. Di tempat itu, dari atas untanya, Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi Muhammad SAW itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya. Perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan.
Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya, dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam di Rosah Islamiyah 2 menyimpulkan isi khutbah Nabi Muhammad SAW tersebut dengan menyatakan bahwa khutbah Nabi Muhammad SAW berisi prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Jika kamu pernah mendengar nama Michael H. Hart, tentu kamu tahu beliau adalah seorang penulis yang karyanya sangat fenomenal, yang berjudul The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History, yang diterbitkan pada tahun 1978 dalam bahasa Inggris. Bukunya seperti ini. Buku ini memuat 100 tokoh yang menurut penulisnya, Michael H. Hart, merupakan 100 orang yang memiliki pengaruh paling besar dan paling kuat dalam sejarah peradaban manusia. Lalu buku ini dicetak kembali pada tahun 1992 dengan beberapa revisi terhadap urutan tokoh-tokoh paling berpengaruh tersebut. Dan hingga saat ini masih diperjualbelikan. Jika kamu ingin membeli dan membacanya, kamu bisa cek di toko buku atau melalui e-commerce. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, Masya Allah sangat luar biasa, nama yang tercantum sebagai peringkat nomor 1 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Michael H. Hart mengungkapkan kenapa beliau memilih Nabi Muhammad SAW sebagai urutan nomor 1 di bukunya yang berjudul The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Pilihan saya atas Muhammad untuk memimpin daftar orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh yang lain. Tetapi beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses, baik dalam urusan agama maupun sekuler atau duniawi. Jadi, tidak hanya dalam hal keagamaan, keberhasilan Rasulullah SAW dalam memberikan pendidikan duniawi terkait politik, ekonomi, dan sosial pun diakui oleh dunia, termasuk oleh orang-orang yang notabene sebenarnya bukan dari kalangan kaum muslimin. Pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Rasulullah SAW dalam hal politik, ekonomi, dan sosial dianggap sangat efektif. Bahkan hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya Rasulullah SAW, pengaruh-pengaruh yang ditinggalkan beliau masih sangat kuat dan merasuki setiap sendi kehidupan di seluruh penjuru dunia. Sungguh tidak ada keraguan terhadap Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita tetap istiqomah hingga akhir hayat kita kelak. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Pada video pembelajaran selanjutnya,
kita akan membahas strategi-strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam melangsungkan dakwah selama di kota Madinah. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik ikon loncengnya agar kamu tahu ketika video tersebut sudah tayang di channel ini. Oke, selesailah sudah video pembelajaran kali ini. Semoga selalu ada hikmah yang dapat kita peroleh. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.